يأتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من Mamar. Paketannya nggak dibawa. Telepon siapa? Aziz. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini juga kita telah diberikan kesempatan oleh Allah bisa hadir dalam kesempatan ini ya, yakni Al-Islam untuk hari pertama. Ini saya selaku MC akan membacakan susunan acara dari kajian kita dari yang pertama, yakni pembukaan MC, yang kedua yakni ayat pembacaan yang suci Al-Quran, yang ketiga yakni sambutan dari ketua pelaksana dan pembina BDM Al-Hikmah. Kemudian yang keempat yakni penyampaian kajian, yang kelima kemudian sesi tanya jawab, dan yang keenam speaking, ke-7 closing statement dari materi, dan yang ke-8 penutupan. Insyaallah mari kita kemudian sebelum mengawali kajian kita kali ini, awali dengan kemudian membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut pada sesi berikutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara kita, saudara Aki Afan. Ya. Pada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas Alfan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa ala alihi wasallam. Jazakallahu khair atas bacaan yang telah dibaca oleh saudara kita. Semoga Allah memberikan kemudian keberkahan pada beliau dan pada kita di dunia akhirat. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pada kemudian sesi sambutan dari ketua pelaksana Al-Islam, yakni Aki Aziz. Pada yang Aki Aziz, bersilakan.
Rudin enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian telah meluangkan sangat banyak sekali waktunya ya untuk bisa kita berkumpul, kita untuk menghadiri forum ini. Yang forum itu luar biasa sekali, dihadiri oleh peserta yang luar biasa dan juga para pemateri pun juga luar biasa. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan terima kasih sangat sekali untuk para teman-teman panitia ini berlangsung dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian ya. Kita untuk menghemat waktu juga ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Tetap lanjut dan tetap semangat untuk meraih pahala-pahala di kemudian hari lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan lanjut pada sambutan dari pembina UKM BDM Al-Hikmah, Bapak Titis Torikut. Pada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keleluasaan waktu, dan kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri forum virtual ini yang insya Allah penuh barokah dari Allah. Yang kedua, tidak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW, karena atas jasa beliaulah kita bisa mengenal Islam dan kita bisa beraktivitas di zaman sekarang ini. Yang ketiga, saya selaku pendamping kegiatan yang telah diselenggarakan oleh teman-teman BDM menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim panitia Awesam yang telah menghandle, mengorganisir kegiatan ini dan menghimpun serta menghubungi berbagai narasumber yang saya yakini sangat berkompeten di bidang masing-masing. Oleh karena itu, tidak lepas saya menyampaikan terima kasih banyak kepada tim panitia di mana sangat usaha keras untuk melaksanakan kegiatan ini, khususnya di era pandemi yang sampai hari ini kita rasakan efeknya. Berikutnya, selaku pendamping kegiatan BDM, saya tidak henti-hentinya untuk memberikan pesan teman-teman, semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, dan tetap jaga kesehatan. Karena bagaimanapun kita berada dalam kondisi pandemi, saya sangat mengapresiasi teman-teman menggeser kegiatannya menjadi kegiatan yang berbasis virtual, daring, namun tidak mengurangi kualitas ataupun kuantitas kegiatan tersebut. Apalagi kita dalam kerangka berorganisasi BDM, kita fokusnya dakwah tidak hanya serta-merta kita lakukan secara tatap muka, tapi kita juga bisa laksanakan secara daring. Dan insya Allah kegiatan seperti ini kalau kita niatkan sebagai forum silaturahmi antar insan satu sama lain, insya Allah akan bernilai ibadah dan akan dicatat oleh Allah sebagai pahala kita masing-masing. Yang berikutnya, kemarin saya sudah dipeseni oleh Mas Yusuf selaku untuk salah satu teman BDM untuk membuka dan memberi sambutan kegiatan sehari-hari ini. Dan yang bersangkutan juga berpesan
Ustadz jangan lama-lama. Oh, saya dengan senang hati kalau memberikan sambutan tidak terlalu lama. Apalagi saya meyakini teman-teman ini tidak semuanya berada di Malang, sehingga saya mempertimbangkan kondisi secara lokasi yang tidak semuanya memiliki akses internet secara stabil ataupun secara optimal. Oleh karena itu, langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan PDM selama 1 minggu ini yang berjudul A Week of Islamic Education atau AUSAM yang diselenggarakan tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2020. Saya nyatakan dibuka dan semoga kegiatan ini penuh limpahan berkah, hikmah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadi ladang amal jariah tim panitia khususnya dan teman-teman lain secara umum. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Titis dari Ketias. Semoga Allah memberikan kesehatan pada beliau, ya, dan semoga dia kemudian senantiasa berikan kesehatan. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung saja ya. Kita langsung saja masuk pada acara inti kita, yakni penyampaian kajian oleh pemateri yang luar biasa, insya Allah. Ya. Ini Ustadz Badrul Haq. Ya. Pada beliau, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan ya dan kesehatan di tengah ujian cobaan pandemi ini. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, para kaum muslimin dan muslimat di rumah masing-masing bisa berkumpul di media online ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali atas undangannya. Terima kasih kepada teman-teman PDM dan juga yang terhormat Bapak Titis, ya, selaku pembina. Yang di sini saya akan menyampaikan tentang materi tentang mahasiswa di persimpangan. Jadi ini sebuah tema yang menurut saya itu akan dialami oleh teman-teman, terutama ini adalah kondisi pandemi mahasiswa baru, yang mana saya tahu ya, teman-teman mahasiswa yang sekarang itu beda banget dengan saya dulu. Jadi mahasiswa sekarang ini adalah generasi milenial, sedangkan saya itu udah generasi Z ya. Karena saya waktu masuk pertama kali di UM itu tahun 2009. Mungkin teman-teman yang maba ini sekarang masih kelas berapa ya? Masih SD mungkin ya? Masih SD atau SMP gitu. Nah, ini masih persimpangan ini saya pengalaman pribadi. Jadi persimpangan di sini masa kini dan nanti akan membahas tentang apa yang dulu terjadi, sekarang dan akan ke depan. Okay, next. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman mahasiswa tahu ini daerah mana? Ini depannya rektorat yang lamanya. Ini adalah tempat di mana pertama kali saya mau kuliah. Ya, pertama kali datang itu di sini, lewat sini. Saya dulu bingung kok jalannya kecil ya. Padahal kan ini ada sampingnya ada jalan besar ya. Nah, di sini itu juga saya benar-benar keinget di perempatan jalan inilah sore hari saya itu bingung harus kemana, karena hari pertama saya nggak punya kenalan. Saya keterima di asrama, ternyata asramanya belum buka, ya kan, baru besoknya.
Waktu itu saya benar bingung, dan di sini saya di persimpangan ini banyak pemikiran-pemikiran yang membingungkan. Nanti saya tinggal di mana, hidup di mana. Tapi kemudian alhamdulillah dari sini saya jalan-jalan menuju Jalan Jombang, ketemu masjid di sana, dan dari takmirnya disuruh tinggal di situ. Jadi malamnya saya tidur di situ. Dan kemudian waktu saya balik dari situ, saya ketemu tuh kok ada sesuatu yang unik dari UM ini. Itu kayak rumah joglo. Apa sih rumah joglo ini? Saya datangi, oh ternyata ini adalah masjid yang nggak biasa gitu ya. Karena masjidnya UM ini spesial ya. Ini desain arsitekturnya sama dengan ITB karena desainernya sama. Jadi kalau teman-teman mahasiswa baru yang kuliahnya ada yang temennya di ITB, coba foto aja, bandingin. Saya pernah main di sana ITB juga, persis desainnya hampir sama. Nah di sini juga di persimpangan ini adalah kenapa kita angkat tema ini, karena kondisi ini sangat berbeda jauh dengan saya yang waktu itu semuanya serba offline ya, nggak ada online. Bahkan kalau ngomongin Zoom itu belum kedengaran. Semuanya serba offline, pendaftaran, kemudian ujian, semuanya offline. Nah kemudian kalau teman-teman tahu ini apa? Geraha Cakrawala. Ya, Geraha Cakrawala. Kalau dulu tuh 2 kali ya. Jadi pertama kali saya masuk ke sini tuh waktu ketemu Bapak Rektor dulu. Jadi saya dulu waktu di asrama bareng teman-teman, ada teman-teman BDM, ini ada Mas Roji, ada mas-mas yang lain. Dulu bisnis, ikut lomba seminar ikut kewirausahaan tahun 2011 itu ada kan. Gedung Geraha Cakrawala ini waktu pembukaan pertama. Nah di sini Pak Rektor ini borong semua baju-baju dibagi-bagikan. Alhamdulillah saya senang sekali di situ. Ini adalah pertama kalinya saya itu senang karena ada yang beli, dan yang beli banyak, dan yang itu adalah Pak Rektor sendiri. Luar biasa. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, ini background saya ya. Jadi saya itu aktivis kewirausahaan di Universitas Negeri Malang. Ya ini dulu di 2015 ya. 2015 saya bersama Mas Tobib, bersama staf rektorat ini diundang untuk acara kewirausahaan nasional di Ambon. Ya. Jadi di sana ini ya ciri khas dari orang-orang Ambon tuh sebenarnya mereka ngomongnya tuh biasa aja. Tapi kita ngeliatnya kok pada marah-marah ya gitu. Tapi ternyata setelah ngobrol, gitu ya sama dosen kok ngomongnya nggak enak gitu. Oh enggak Mas, kita memang ngomongnya kayak gini gitu. Oh gitu ya. Ini beda budaya. Kalau orang Kediri ya, Surabaya, ketemu Surabaya mungkin kok ngomongnya kasar gitu. Padahal orang Surabaya biasa aja. Nah, inilah perbedaan budaya. Nah, kembali lagi ke sini. Ini agak saya percepat ya, masa lalu ya. Jadi persimpangan masa lalu, mahasiswa itu terkenal dengan ini ya, dulu jasnya, aksi-aksi jalan alma maternya, termasuk di sini adalah agen revolusi, agen perubahan, yang mana dulu waktu zaman pergolakan ya, itu sampai naikin DPR, gedung DPR dan sebagainya. Itu adalah gambaran mahasiswa zaman dulu. Nah, dulu itu cita-citanya sama, apa itu? Ingin jadi seorang PNS ya, termasuk saya dulu. Waktu sebelum masuk masuk ke UM ya, saya itu cita-cita dari orang tua itu dari siapin, kamu nanti harus jadi guru. Itu adalah cita-cita orang tua saya. Dan karena dulu yang terkenal itu ada informatika, dulu UM itu buka juga saya berikan informatika, sekarang masih ada kan ya. Tapi saya itu angkatan ketiga. Jadi angkatan baru, angkatan awal lah, pendidikan informatika. Nah, sayangnya ketika saya jadi seorang ketika lulus ya, ternyata pada waktu itu peraturan itu berubah. Pemerintah itu menghilangkan guru komputer di sekolah umum. Jadi yang menerima guru komputer hanya SMK. Jadi sangat sedikit pasarnya. Nah, lowongannya itu kecil sekali.
Sehingga ini gambarannya lowongan besar-besaran ya tahun 2019 itu banyak teman-teman saya yang keterima, dan banyak ya harapannya apa sih, gaji yang tetap, kemudian cuti, semuanya itu pastilah nggak akan naik turun gitu. Tapi ternyata apa, ketika kita lihat sekarang ini masa kini ini ternyata karena kondisi sekarang itu PNS itu ditutup. Jadi buat teman-teman yang baru lulus ya tahun kemarin ini harus nunggu setahun untuk bisa daftar CPNS, dan itu mungkin juga peluangnya lebih sedikit. Karena apa? Ya karena kompetisinya lebih berat lagi. Ini adalah kondisi sekarang. Jadi peluang untuk jadi seorang PNS itu semakin rendah. Tapi di sini kita juga melihat seorang milenial ya, itu mungkin cita-citanya bukan lagi jadi seorang PNS, tapi jadi seorang influencer. Influencer macam-macam ya, mulai dari influencer makanan, ya kan, ada influencer dakwah, ya kan, ada influencer fashion dan sebagainya, pendidikan, banyak sekali. Dan ini yang dimasukin yang lagi booming ya beberapa tahun kemarin, salah satunya adalah tren hijrah. Jadi tren hijrah ini adalah tren yang dikembangkan dan ramai ya oleh para pemuda-pemuda dari Bandung, kemudian artis ya. Artis itu kalau apapun yang dia ngomongin, dia lakuin itu buat contoh. Jadi makanya ada tren perubahan yang luar biasa. Nanti kita akan bahas. Masih ikut deh Pak di situ. Nah, tapi sekarang kita lihat ketika kondisi resesi ini yang salah satunya ada penyebab corona ya. Semoga kita dijaga oleh Allah dan bisa melewati masa ini. Karena kan dulu waktu awal-awal bulan Maret atau April ya, itu diprediksi itu bulan sekarang itu udah mulai turun. Tapi faktanya ketika kita lihat tren bukannya turun tapi tetap naik gitu. Bahkan karena informasinya terus-menerus, pemberitaan itu dikurangi. Karena untuk mungkin salah satunya untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian juga mahasiswa baru sekarang, termasuk mahasiswa lama ya, itu mendapatkan ujian lagi. Salah satu internet edik. Ya, internet edik ini sebenarnya bukan masalah ya, tapi ini adalah solusi di tengah pandemi. Jadi setiap orang sekarang ini nggak akan bisa lepas dari namanya internet. Kalau orang ngomong dulu ya, waktu saya pernah dengar itu ketika ibu-ibu bilang, dulu itu anak saya itu saya larang-larang buat pegang HP. Sekarang karena kebutuhan. Bahkan kalau nggak punya itu nyari-nyari gimana biar anaknya itu bisa dapat internet. Karena kalau nggak sekolah kan sekarang harus pakai internet kan itu. Ya. Tapi dampak lain dari internet itu apa? Dampaknya itu setiap orang yang menghabiskan waktu internet, dia nggak sadar waktunya itu begitu cepat, termasuk di sini. Dan ini mengurangi kedekatan kita dengan teman kita, saudara kita yang dekat. Kita mungkin ketika berkumpul kayak gini, teman-teman itu ngobrolin itu sambil ngobrol sambil lihat HP, dan orang yang di samping itu malah kerasa nggak dekat. Jadi ini adalah salah satu kondisi ketika pandemi. Kemudian gaya hidup instan. Ini mahasiswa sekarang termasuk kita sendiri ya, ini dihadapkan dengan teknologi yang begitu cepat. Ini hidup ini kita serba enak ya sekarang. Kita tinggal di rumah, pesan makanan, ada kita nggak ada kendaraan, kita bisa pesan lewat aplikasi. Kita butuh bersih-bersih rumah, itu bisa semuanya lewat Gojek dan Grab dan sebagainya. Ini semuanya bisa sangat mudah. Tapi ya dibalik itu, gaya hidup instan ini menyebabkan apa? Menyebabkan anak milenial atau mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama itu semakin mager. Ya, mager ini apa? Jadi nggak produktif. Iya, karena kurang gerak di rumah aja ya, salah satunya lebih banyak ngabisin gadgetnya di internet, itu yang menyebabkan semangat belajar, semangat menuntut ilmu itu berkurang, termasuk di sini kajian-kajian. Jadi termasuk di sini, alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur sekali buat sahabat-sahabat yang nonton ini, luar biasa. Ini
1001 jarang-jarang ya. Mau ngikutin kajian itu mengorbankan waktunya. Apalagi hari Minggu. Ya. Kemudian sosial media dilema. Nah, ini permasalahan berikutnya ini, sosial media itu sangat bermanfaat buat kita ya. Kita bisa sapa saudara-saudara kita bisa silaturahmi, kita bisa kirim kabar real time ya, sambil bahkan vlog-vlog gitu ya, itu bisa. Tapi di balik itu apa masalahnya? Itu adalah fokus kita itu sangat jadi berkurang drastis. Jadi kalau kita lihat dulu kenapa para sahabat, para para sahabat dulu, termasuk di sini para ulama ya, ulama-ulama, terus ilmuwan, itu ingatannya bagus, jangka panjangnya kuat sekali. Karena apa? Karena dulu nggak ada seperti ini. Karena kalau sekarang ya kita diemin aja HP kita 1 menit, gitu. Kira-kira berapa notifikasi grup yang bakal muncul? Banyak nggak? Ya, mulai aja nih coba ya di WhatsApp ya. Ada grup keluarga, grup kelas, grup alumni, grup kos-kosan, ya kan? Grup apa lagi? Grup komunitas. Oh, itu setiap detik ada yang notif baru ya. Nah, kalau dari ini akan mengganggu sekali kalau kita mau belajar. Kita mau buka, oh ini saya mau belajar, browsing. Tahu-tahu kita sedang baca, ada notif nutup, gitu kan? Wah, ini apa nih? Balik lagi. Sehingga ini fokus seorang milenial ya, yang di sekarang itu sangat sulit berfokus. Jadi walaupun banyak ya mungkin berita-berita yang ada di WhatsApp, di Instagram itu yang mungkin panjang gitu ya. Tapi ini sebenarnya jauh sekali dibandingkan buku. Ya, jadi buku itu bedanya apa dengan WhatsApp? WhatsApp itu atau YouTube lah contohnya. YouTube itu kita nonton 1 jam gitu ya. Tapi itu semuanya nggak teratur. Sedangkan buku berbeda. Ketika buku bab pertama ini, 2 ini, 3 ini, sehingga seorang yang membaca buku ini pemahamannya mendalam. Jadi termasuk di sini ilmu-ilmu kenapa sebaiknya ketika kita berguru ilmu ya, contohnya berislam gitu ya, atau ingin mengaji Islam itu nggak boleh kita itu sendirian browsing aja lah di YouTube gitu ya. Mudah sekali gitu kan. Tapi itu nggak boleh. Karena ya itu kan ada di situ mengatakan orang yang belajar sendirian itu gurunya itu adalah setan. Maksudnya ya itu, kita nggak bisa baca buku ini hadisnya gini, pendapat saya seperti ini, seperti buku ini nggak bisa. Karena kapasitas seorang ya ketika ditanya itu ada levelnya. Jadi untuk memberikan pendapat dia harus hafiz Al-Quran 30 juz, hadis dan sebagainya. Ini standar untuk orang bisa memberikan jawaban atas sebuah permasalahan agama. Kalau kita lihat di Google hukumnya apa ya, tinggal searching aja. Tahu-tahu, oh ini lihat di bawah aja kesimpulannya apa gitu. Nggak dilihat ayatnya, nggak dilihat keterangan. Oh jawabannya yang ini kayak gini gitu. Nggak bisa. Itu instan. Jadi sosial dilema ini sangat mengganggu. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang yang mau belajar, terutama di pondok ya, kita belajar itu, kalau di pondok itu nggak boleh bawa handphone, ya kan? Karena itu menjaga fokus. Termasuk nanti ketika teman-teman di kuliah, saya sarankan ya, walaupun ini agak sulit ya, nanti ketika sudah normal, ya kan? Ketika ini salah satu bentuk adab terhadap guru. Itu adalah tidak menyambi. Jadi ketika dosen menerangkan atau ada dalam kajian atau dalam ketika Jumatan, itu nggak boleh atau nggak punya adab lah ketika ada orang yang menyampaikan sebuah ilmu terus kemudian kita sambil HP-an, itu nggak bagus. Bahkan ketika ada khutbah gitu ya, terus kita membaca Quran itu juga salah gitu, karena menghormati orang yang menyampaikan. Kemudian juga, nah ini di balik semua tadi, permasalahan tadi, ini adalah kondisi yang berat. Ini adalah berita bohong. Ya, jadi di balik teknologi yang canggih, kecepatan informasi itu yang tidak terhingga ya, sangat cepat. Tapi di balik itu juga banyak sekali berita bohong yang tersebar cepat tanpa bisa kita tahu gitu. Nah contohnya ini adalah berita-berita tentang COVID ya, sampai juga
sampai sekarang itu masih tetap ada. Karena semua berita yang di WA itu nggak bisa tervalidasi. Makanya ketika kita melihat seperti ini, kita akan pelajari. Nah, contohnya ini Muslim United ya. Ada yang pernah ikut ada di Yogyakarta, ada yang di Jogja. Oh, nggak pernah tahu. Ya, ini beberapa 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Oh, ini ulama-ulama besar ya. Ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Ataki, kemudian Ustadz Feli, kemudian banyak ya. Ini pertama yang saya tahu tuh luar biasa rame, artisnya juga banyak ya kan, anak milenial apalagi lebih banyak. Oke. Kemudian dari sini lebih besar lagi di Jogja, Jogokarya. Nah, ketika di Jogja ini saya ikut waktu itu ke Jogja 3 hari ya, sekitar 3 hari. Tapi saya sampai 2 hari aja. Nah, tapi ternyata ternyata di balik berita-berita tadi ini dipakai oleh orang-orang tertentu untuk melabeli hal yang buruk terhadap kajian ini. Padahal ini adalah seorang ulama, orang yang menyampaikan Islam, ya kan? Ini teman-teman yakin nggak sama ulama-ulama ini bakal melakukan hal yang buruk? Kan enggak, ya kan? Bahkan perkataannya aja semuanya terjaga, gitu, nggak pernah ngomong kotor dan sebagainya. Tapi kemudian izinnya ditolak karena apa? Karena itu tadi ada berita-berita hoax, gitu. Dan itu menyebabkan banyak peserta itu berpindah dari dari masjid utama pindah ke masjid yang lain, dan itu ramai sekali ya pada waktu itu. Kemudian ini perkataan Ustadz Abdul Somad ya. Islam pasti ditolong oleh Allah. Apapun yang terjadi, Islam akan tetap ditolong Allah. Yang menjadi masalah apakah yang telah dan akan kita lakukan untuk Islam. Nah, demi untuk menolong diri kita ke dunia dan akhirat nanti, jangan jawab dengan lidah, karena lidah terlalu mudah untuk berkata-kata, tapi jawab. Ini Ustaz Abdul Somad, Masya Allah. Ya, yang dulu bahkan sempat ya Ustaz Abdul Somad ini akun Instagramnya itu di-report rame-rame. Padahal Ustaz Abdul Somad salah apa gitu kan? Sehingga akun yang jutaan waktu itu ya itu hilang. Ini disampaikan di jadi sekarang itu akunnya Ustaz Abdul Somad itu yang baru. Ini ulama yang luar biasa yang menyatukan kaum muslimin membandingkan ya ternyata itu kita nggak bisa merasakan ini enggak kan, benar-benar inspirasi oleh Ustaz Abdul Somad itu beliau menjelaskan perbedaan dan itu hal yang bukan yang utama. Yang utamanya adalah ukhuwah itu persatuan kaum muslim. Ini yang lebih penting dijaga. Jadi di balik berita-berita yang sekarang itu beredar ya, kita harus benar-benar sebagai seorang mahasiswa tadi seperti tadi di awal harus kritis. Nah, termasuk salah satunya ini penusukan Syekh Ali Jaber yang terbaru. Nah, ketika terjadi apa beritanya? Yang dibilang oleh netizen, ini nanti yang pasti orang gila gitu. Ternyata apa? Atau orang Kristen gitu. Ternyata yang menusuk siapa? Ada seorang Muslim dan dia nggak gila. Dan akhirnya dihukum ini ya seumur hidup ya. Karena apa? Ternyata setelah saya baca-baca ya, itu Alvin ini pelakunya ini seorang Muslim yang dia itu membaca berita-berita ya tidak benar gitu. Sehingga dia ketika mendengar Syekh Ali Jaber itu melakukan penusukan. Tapi di sini tidak dicari ya siapa di belakangnya, karena Ustadz Syekh Ali Jaber juga tidak ingin melihat sebenarnya apa yang terjadi atau tidak mau disangkut pautkan dengan politik. Nah, ini yang terakhir ya, jadi hoax terbesar saat ini itu adalah hoax yang ditujukan oleh kepada Islam ya, baik ajarannya, simbolnya dikatakan sebagai radikal, ekstremis lah, teroris lah. Jadi hoax ini yang sekarang itu gembar-gemboran, sehingga banyak kaum muslimin itu yang takut. Bahkan ya kayak seperti tadi yang menusuk Syekh Ali Jaber,
beliau itu seorang yang menyampaikan dengan baik gitu kan. Kemudian Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dengan baik, tapi semuanya itu diserang. Nah, maka bagaimana kita jangan sampai menjadi orang selanjutnya, yaitu adalah sebagai korban hoak atau takut kepada ajaran Islam sendiri, takut sama organisasi Islam, atau bahkan awang-awangan kalau mau ikut kajian gitu. Takutnya nanti dianggap seperti satu tadi yang itu. Jangan sampai, karena yaitu dikatakan di dalam hadis bahwa umat akhir zaman itu akan menggenggam Islam itu seperti bara api. Bara api itu seperti apa? Ketika itu dia digenggam itu panas sekali. Tapi kemudian kalau kita lepas itu akan apinya itu akan hilang. Jadi ini adalah ujian ya, hoak termasuk di sini adalah perang hoak. Ini adalah bentuk ujian kaum muslimin. Yang pasti saya tidak pengalaman ya, dulu waktu di kampus saya kan ikut juga BTM dulu. Saya dulu ikut BTM. Saya aktif di BTM. Saya dulu fotonya amanah menuntut hikmah ya. Kalau iya-iyanya bersampai dan bergembira. Ya, bergembira ya. Biasa kan. Masa bergembira hal yang buruk kan bagus sekali ya. Jadi kalau saya boleh saran sih buat teman-teman yang lagi tonton ini, jangan sampai lupa buat daftar ikutan ramein ya masjid-masjid gitu. Kita aktifin, kita sampaikan hal-hal yang baik tentang Islam itu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Itu penyampaian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan ya bersama penyampaian dari Ustadz kita. Semoga Allah kemudian memberikan kesehatan pada beliau, perlindungan. Jadi teman-teman, kita sekarang akan membuka ya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan untuk bisa menyalakan audionya ya, dan kemudian menyampaikan pertanyaannya, atau mungkin bisa juga dengan chat di Zoom ya, seperti itu. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, kalau masih saya tahu ya, jadi kita ambil saya itu senang kalau banyak yang tanya gitu. Ya, termasuk dosen ya. Kalau biasanya saya tahu waktu dulu kuliah itu teman-teman itu mesti mau tanya tuh diem gitu. Padahal sebenarnya ada pertanyaan gitu. Cuman karena sungkan, karena malu gitu ya. Ketimuran banget ini. Itu itu coba dihilangkan kan, apalagi sekarang kan cuma via chat ya. Iya. Jadi seperti itu. Karena itu ilmu itu semakin cara jadi cara jadi pintar itu ya sebenarnya cuma satu. Itu bertanya. Iya. Kalau orang nggak tahu, kemudian dia karena malu bertanya, dia akan tetap nggak tahu. Sedangkan ketika dia yang berani bertanya, maka dia akan mendapatkan jawaban betul. Ini Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, kita ini sudah termasuk pertanyaan ya, Gisat ya. Iya, langsung bisa baca dari ini dari Abdul ya. Ustadz, saya ingin bertanya tips dan trik untuk bisa memfilter berita gimana Ustadz gitu ya. Langsung dijawab aja Ustadz. Iya. Betul. Iya jawab ya. Dari Mas Abdul. Oh ini dari Watamanan. Terima kasih ya pertanyaan. Insyaallah bismillah. Jadi bagaimana sih menjadi orang yang tidak gampang percaya? Pertama, jadi seorang mahasiswa itu tidak seperti anak SD atau anak SMP yang dia itu dikasih tahu sama gurunya langsung nerima. Tapi dia akan mempertanyakan. Makanya nanti ya ini salah satu ya syarat ketika teman-teman mau lulus, ini adalah ujian skripsi. Ujian skripsi itu mempertahankan argumen, ya gitu, berdebat gitu. Ini salah satu syarat wajib. Jadi kalau teman-teman nggak berani beradu argumen, ya aja mau ada sama dosen nanti waduh sisinya bisa banyak gitu ya. Kalau lulus wah ini nggak bisa
intelektualnya belum dicek, belum teruji. Jadi salah satu ya tadi ya, kita tidak harus bertanya. Jadi setiap ada berita, ini benar nggak ya? Ini sumbernya dari mana? Yang paling tepat ini adalah bertanya langsung atau mengecek langsung. Jadi contohnya, ini beritanya dikabarkan katanya di UM ada apa gitu ya. Itu kita nggak boleh tanya lewat grup-grup aja, tapi kita harus tanya langsung di situ. Kalau itu posisinya lagi di Malang. Tapi ketika ini kejadian atau berita-berita di online ya, itu kita harus lihat juga. Jadi setiap media, termasuk ya di sini ada Detik.com, kemudian Metro TV, kemudian SCTV, TV One, semuanya ini punya agenda politik. Jadi teman-teman nggak boleh menerima sesuatu mentah-mentah, walaupun itu di televisi. Ya, karena itu informasi itu sifatnya itu adalah menggeneralisir. Dan setiap media itu punya pemilik. Nah, pemiliknya ini ikut mana atau dia punya kepentingan apa. Jadi makanya kalau kita mau nonton ya ceritanya di sisi atau pokoknya yang berita-berita dari Amerika gitu ya, perusahaan-perusahaan mereka itu mesti berita tentang Islam itu mesti buruk-buruk gitu. Labelingnya itu mesti buruk. Makanya ketika kita ngambil informasi juga lihat medianya. Ini media afiliasinya kemana ya? Jadi kita nggak terima secara langsung. Ini pasti kalau beritanya dari sini pasti benar, nggak selalu. Ya. Kritis. Ya harus kritis. Termasuk kan ini tadi seperti beritanya si Ali Jabir waktu awal-awal kan dikatakan beritanya banyak munculan, itu berita-berita nasional. Ini yang musuh adalah orang-orang gila. Gitu. Ternyata faktanya terakhir berita-berita yang muncul kan bukan tidak benar. Jadi makanya kita nggak boleh cepat percaya ini benar gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Termasuk di sini kalau ada banyak orang ngomong ekonomi ini lagi lesu, kita bisnis apa aja pasti susah. Enggak juga, karena saya banyak teman yang bisnis online ya, itu malah kondisi sekarang malah rame-ramenya gitu. Jadi termasuk di sini Islam itu kayak Ustadz Abu Soma diberitakan radikal atau kemudian suatu saat yang dikatakan buruk gitu ya. Itu kan berita-berita nasional yang berita. Tapi faktanya gitu enggak. Sehingga kita ngikut langsung channel sumber aslinya. Jadi kalau Ustadz Abu Soma itu di Tapakuh ya. Tapakuh. Kalau teman-teman, ini ada berita nih miring tentang BDM, tanya di mana? Langsung ke ke sakratnya tanya, betul nggak sih? Atau lihat YouTube-nya kayak gitu. Itu salah satu untuk klarifikasi seperti itu. Ya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau ada berita kita harus lebih dulu kritis ya. Tidak kemudian langsung percaya apa yang kemudian kita terima itu. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ahmad Ramadan seperti ya. Ustaz mohon izin bertanya, bagaimana cara kita agar terhindar dari budaya berpacaran ya, terutama bagi kita yang good looking. Jadi ini kan teman-teman pemuda pasti kita tahu sih ini godaannya, apalagi kalau kuliah dan pergaulannya begitu bebas gitu. Bagaimana bisa nanti kita bisa menjaga itu ya, cara kita untuk terhindar dari budaya pacaran. Ya jadi kita itu adalah gambaran dari teman kita. Nah kalau teman-teman kita itu semuanya itu pacaran, itu kita akan kalau nggak punya pasti akan terpengaruh, baik kecil atau besar. Jadi memang kalau kita ngomongin idealisme ya, pilihannya cuma dua setiap hari. Ketika kita bangun pagi, itu pilihannya satu itu mempengaruhi atau dua dipengaruhi. Pilihannya cuma dua. Ketika kita masuk ke kelas, ada teman-teman banyak satu kelas, mereka pacaran, pilihannya dua. Kita terpengaruh ikut pacaran atau mempengaruhi untuk tidak pacaran. Nah gitu. Nah gimana caranya biar kita nggak terpengaruh gitu ya, terutama yang good looking ya. Ini privilege ya, kemudian untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu good looking ini juga katanya Menteri
Menteri Agama itu bahaya gitu kan. Yang katanya apa beritanya itu yang bullying ini calon yang masuknya radikalisme, wah masa yang hafal Quran, hafal hadis, bullying itu masa bisa jadi radikal kan nggak pas ya. Itu beritanya, yaitu kita nggak boleh langsung percaya. Termasuk di sini ya kalau bullying mana. Nah kalau kita seorang cowok ya, cowok itu yang pertama kelemahannya seorang laki-laki itu adalah di mata, visual. Itu sangat mudah untuk pengen sesuatu dan tertarik atau jatuh hati terhadap seseorang. Dari itu mata. Ya, bahkan saya pernah baca itu artikelnya, hitungannya itu nggak nunggu hari tapi detik. Gitu. Makanya ada apa namanya berapa detik itu, makanya Rasulullah kan mengatakan ketika ada salah sahabat melihat seorang wanita, wanita ini cantik gitu ya. Pertama sahabatnya melihat, kemudian selanjutnya apa melihat lagi, itu oleh Rasulullah itu dipalingkan aja, nggak boleh ini. Karena itu yang pertama itu adalah rezeki, rezeki kemudahan apa rezeki yang Allah berikan. Tapi yang kedua ini adalah pandangan setan. Jadi tapi yang ini sekarang ya itu tadi ya, mau media sosial dilema itu apa? Ketika kita punya Instagram, kita buka aja explore, itu yang muncul tuh ya TikTok lah, ya perempuan-perempuan yang nggak inilah apa nggak bisa kita kontrol. Iya, ya kecuali kalau di home. Kalau di home itu kan hanya ini ya, yang kita lihat itu hanya yang kita follow. Ya, jadi status itu yang kita follow itu insya Allah aman ya, itu fitnya. Tapi ketika kita lihat ini, jadi agak sulit ketika kita di media sosial untuk jaga pandangan. Makanya berhati-hati juga di media sosial. Maksudnya di sini nanti bullying orang laki-laki harus menjaga pandangan. Jadi kalau lagi ngomong gitu kan, nggak usah gini, nggak usah. Tapi ya rada miring gitu, nggak usah terlalu merhatiin terus gitu. Atau kalau perempuan, ya itu kalau perempuan insya Allah lebih terjaga. Karena perempuan itu kan ini ya pendengaran, kelemahannya itu pendengaran. Jadi kalau dilayu itu gampang ya, makanya kayak digombalin gitu, itu gampang. Jadi kalau perempuan itu juga nggak boleh apa namanya berdua-duaan ngobrol, itu boleh. Ya itu salah satunya paling gampang apa? Ikut komunitas yang anti pacaran. Gimana? Di PDM. Gitu. Kalau ikut Profis kampus, ya insya Allah sama-sama itu jaga. Seperti itu. Oke, kembali kan? Ya, terima kasih. Astagfirullah. Ini problematika kita ya, teman-teman, terutama mahasiswa. Gitu. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini Alfian. Afan ya. Oh iya, dari yang kedua pertanyaan. Oh ya, yang itu, yang ya. Ini dari teman kita Afan ya. Beliau bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan belajar ilmu agama dengan ilmu umum atau kuliah? Nah ini perlu kita juga kadang antara ini kalau kita agama ya kan menuntut ilmu agama yang artinya turun gitu Ustaz. Ya, itu. Mungkin Ustaz lebih banyak pengalaman di sana bisa menyampaikan. Ya, semua. Jadi soal imbang enggaknya ya. Jadi yang paling kita perlu cek pertama itu adalah waktu. Ya, karena yang dihisap itu pertama itu adalah waktu. Kalau kita lancar. Bener memang. Kemarin pakai wifi UM. Udah ada diem kayak itu. Mulai ya? Terputus. Kita lagi. Oh, masuk. Udah masuk ya? ada dua
kesibukan jadi suami, jadi ayah, sama jadi pebisnis. Ya, itu 3. Masuk salah satunya di sini dakwah. Di sini. Ini gimana cara ngaturnya? Ya, kalau kita bisa memprioritaskan, insya Allah semuanya itu bisa. Jadi nggak ada yang dikorbankan. Jadi nggak ada ngomong, kenapa kamu kok nilainya jelek, terus nyalain, karena saya aktif di dakwah. Nggak bakal gitu ya. Karena kalau orang yang aktif di dakwah, pasti manajemen waktunya juga lebih bagus. Gitu. Sedangkan yang paling bahaya itu ini, orang yang nggak punya kesibukan. Oh iya, ini bahaya karena apa? Karena dia waktunya itu unlimited. Karena unlimited dia sering kelewat. Saya pengen main-main dulu. Karena nggak ada tuntutan yang lain dia, sehingga waktunya itu dirasa kurang berharga. Nah inilah yang menyebabkan dia itu tidak efektif dan tidak produktif. Betul. Jadi ketika waktu itu semakin sedikit, insya Allah itu akan semakin efektif. Termasuk di sini waktu coba saya tanya teman-teman mahasiswa ya, kalau dosen ngasih tugas, ya dosen tugas, 1 minggu lagi dikumpulkan, kira-kira mengerjakannya kapan? Kira-kira ya, waktu dikasih tahu itu hari pertama atau beberapa jam sebelum mengumpulkan? Ayo, coba jadi mana gitu. Pengalaman tadi saya lihat sendiri itu beberapa jam yang sebelum, bahkan ada yang berapa menit sebelum mengumpulkannya gitu ya. Wah luar biasa. Ini nggak pas itu sebenarnya. Makanya waktu yang luang ini berbahaya bagi seorang mahasiswa. Jadi dia itu harus dikumpulkan, waktunya itu benar-benar dipadatkan. Ini waktu saya banyak luang, gimana? Diikutkan UKM, diikutkan kajian, diikutkan belajar, tugas dan sebagainya, itu harus padat. Karena kalau nggak padat itu jadinya nggak produktif gitu. Ya sekarang semoga itu tadi bisa menjawab ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz kita. Karena waktu sudah menunjukkan terakhir ya. Kita akhiri mungkin pertemuan kita sekarang ya. Yaitu kita masuk pada sesi terakhir, yakni closing statement ya, dari pemateri. Sebenarnya alhamdulillah di akhir penghujung ini ya, jadi inti dari materi yang tadi disampaikan itu adalah kebimbangan seorang manusia yang awal ketika mulai belajar. Ini jangan sampai di tengah kondisi seperti ini, ketika nggak banyak tuntutan dari kampus, mungkin hanya tugas-tugas aja, kita bisa istirahat di rumah, ataupun ketika banyak berita-berita yang hoax gitu kan, yang membuat Islamophobia atau takut terhadap Islam, itu kita harus cegah dengan kita berpikir kritis, dengan manage waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, yang karena itu tadi kita tidak akan meninggal itu ya. Ketika meninggal kita hanya ditanya untuk apa umurmu, usia kita untuk apa, kemudian untuk apa hartamu, kemudian yang satunya untuk apa masa sehatmu, kesehatan kita. Jadi itu yang ditanya. Jadi mumpung kita sehat, mumpung kita punya waktu, kemudian punya harta, kita manfaatin untuk ikut kajian, ikut ya, ini nanti insya Allah beberapa hari lagi masih ada ya acara-acara. Jadi bahkan ada profesor, ada Habib, ya kan? Ini Habibnya Arema ini ya. Jadi yang bagi teman-teman yang suka Arema harus nonton dan wajib ngajak teman-temannya. Terus ada juga dari Konun ya. Ya, Konun ini buat teman-teman yang suka anime, kartun gitu kan. Gimana sih dakwah untuk anime gitu ya. Silakan nanti ikut nonton, untuk luar biasa. Ya, mungkin demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak salah, saya tolong dimaafin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, terima kasih telah mengikuti acara kita ya, acara pemeriksaan ini di hari pertama, dan semoga teman-teman mendapatkan banyak kebaikan dari apa yang telah teman-teman usahakan, ini menghadiri acara kita ini. Oke, karena
sudah berakhir ya. Kita akhiri agar lebih berkahnya, kita akhiri dengan doa untuk majelis dan istighfar 3 kali. Ya, terus sebelum itu saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya ya apabila banyak pastinya banyak dari penyampaian saya yang kurang dan mungkin ada beberapa yang tidak berkenan dari teman-teman. Saya